Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semoga semangat dalam belajarnya ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi kimia kelas 10, yaitu yang berjudul tata nama senyawa kimia dan persamaan reaksi kimia. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Taryani. Saya ditemani dengan dua rekan saya, yaitu Rohim Marjuki dan Ulfi Umayroh. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini. Kompetensi dasarnya yaitu 2.1, mendeskripsikan tata nama senyawa kimia sederhana dengan persamaan reaksinya. 2.2, menerapkan aturan IUPAC untuk penamaan tata nama senyawa. Dan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menggunakan salah satu model pembelajaran yakni cooperative learning. Peserta didik diharapkan dapat mengkonstruksikan pengetahuan sendiri serta berpikir kritis dan aktif. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan nama senyawa kimia, baik senyawa biner, poliatomik, senyawa asam, senyawa basa dengan menggunakan tata nama yang benar. Peserta didik dapat menyetarakan persamaan reaksi kimia sederhana. Materi yang pertama yaitu tata nama senyawa kimia. Nah, di sini ada peta konsep nih dari tata nama senyawa. Jadi, tata nama senyawa ini terbagi menjadi dua, yaitu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini hanya menjelaskan tentang senyawa anorganik saja. Nah, pada tata nama senyawa anorganik ini terbagi lagi tata namanya senyawa. Ada tata nyawa senyawa biner yang terdiri dari biner logam dan non-logam, atau biasa disebut dengan senyawa ion. Kemudian, senyawa biner keduanya non-logam atau disebut juga kovalen. Kemudian, ada juga tata nama senyawa poliatomik, tata nama senyawa asam, dan senyawa basa. Tata nama senyawa biner, apa sih yang dimaksud dengan tata nama senyawa biner? Nah, senyawa biner ini adalah senyawa yang hanya terdiri dua jenis unsur. Misalnya, air dengan lambang H2O yang terdiri dari dua unsur hidrogen dan oksigen. Kemudian natrium klorida dengan lambang NaCl yang terdiri dari unsur natrium dan klorida. Dan masih banyak lagi ya contoh dari senyawa biner ini. Senyawa biner yang pertama yaitu senyawa biner logam dan non-logam, di mana senyawa ini akan membentuk senyawa ion. Jadi logamnya itu sebagai kation, yaitu ion positif, dan non-logamnya sebagai anion, yaitu ion negatif. Nah, di sini terdapat contoh tabel periodik. Pada tabel periodik ini terdapat tiga jenis, yaitu ada logam, non-logam, dan metaloid. Metaloid ini merupakan semilogam, yang artinya gabungan dari logam dan non-logam. Nah, untuk jenis logam ini dapat dicirikan dengan warna abu-abu. Untuk non-logam, warna biru. Dan untuk metaloid, warna jingga. Dan sekian banyaknya unsur ini, jika kita hafalkan satu persatu, pasti akan sulit. Jadi, kita hanya perlu menghafalkan jenis non-logam dan metaloidnya saja. Dan sisanya itu sudah pasti unsur logam. Nah, sekarang kita masuk ke contoh senyawa ion ya. Contoh pertama terdapat senyawa ion NaCl. Senyawa NaCl ini dapat dibentuk dari logam, natrium, dan non-logamnya klorida. Ion natrium ini memiliki muatan plus 1 dan Cl memiliki muatan negatif 1. Sehingga ion tersebut jika direaksikan akan bersifat netral atau tidak memiliki muatan pada hasilnya yaitu. Nah, contoh yang kedua, terdapat senyawa ion CaBr2. Senyawa CaBr2 ini dapat dibentuk dari logam kalsium dan logamnya barium. Ion Ca ini memiliki muatan 2+, dan Br memiliki muatan negatif 1. Karena reaksinya belum setara, maka ditambahkan angka 2 di depan Br. Sehingga ion tersebut, jika direaksikan, maka akan bersifat netral atau tidak memiliki muatan pada CaBr2. Nah, pada senyawa biner ini, logam dikategorikan dua jenis, yaitu ada yang pertama, logam yang memiliki bilangan oksidasi satu jenis, yang terdiri dari golongan 1A, golongan 2A, dan 3A. Nah, untuk penulisan namanya, yaitu dengan menuliskan terlebih dahulu nama logam, kemudian nama logam, dan diberikan akhiran ida. Kita coba ke contoh pertama ya, yaitu KCl. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menuliskan terlebih dahulu reaksinya, yaitu KCl menghasilkan K+ dan Cl-. Untuk nama dari K, yaitu kalium
kemudian Cl yaitu klor, sehingga nama KCl yaitu kalsium klorida. Nah, contoh yang kedua yaitu Mg3N2. Reaksinya yaitu Mg3N2 menghasilkan reaksi Mg2+ dan N3-. Untuk nama Mg yaitu magnesium, sedangkan N yaitu nitrogen, sehingga nama dari Mg2N3 adalah magnesium nitrida. Nah, contoh yang ketiga, yang diketahuinya itu nama dari senyawanya, sehingga kita harus menentukan senyawa apa yang terbentuk. Untuk lambang kalsium, yaitu Ca, memiliki ion 2+, kemudian ditambah oksida, yang artinya oksigen, dengan lambang O, yang memiliki muatan 2-. Maka, lambang senyawa yang dihasilkan adalah Ca2O2, tetapi bisa disederhanakan menjadi CaO. Contoh yang keempat yaitu litium fosfida. Untuk lambang litium yaitu Li, yang memiliki muatan positif 1. Kemudian ditambah fosfida yang artinya fosfat dengan lambang P yang memiliki muatan negatif 3. Maka lambang senyawa yang dihasilkan adalah Li3P. Logam yang kedua yaitu logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis atau logam transisi. Nah, di sebelah kanan bawah ini ada gambar yang merupakan logam transisi beserta muatan dan namanya. Jadi, untuk penulisan nama senyawa pada logam transisi ini yaitu dengan menuliskan terlebih dahulu nama logamnya, kemudian ditambah angka Romawi, kemudian ditambahkan nama non-logam, dan diakhiri dengan ida. Angka Romawi yang terdapat pada logam transisi ini merupakan bilangan oksidasi atau ion dari logam tersebut, dan tuliskan menggunakan kurung. Kita coba ke contoh ya. Yang pertama yaitu FeCl2. Reaksi yaitu FeCl2 menghasilkan logam Fe dengan muatan 2+, kemudian ditambah atom Cl dengan muatan negatif 1. Agar reaksinya setara, maka perlu ditambahkan angka 2 di depan atom Cl. Karena logam Fe ini memiliki muatan 2+, maka muatan 2+ ini yang akan digunakan sebagai angka Romawi pada logam Fe, sehingga penamaannya yaitu besi 2 klorida. Contoh yang kedua yaitu CO2O3. Reaksi yang terjadi yaitu CO2O3 menghasilkan CO dengan muatan 3+ ditambahkan dengan O dengan muatan 2-. Karena reaksinya belum setara, maka kita perlu menambahkan angka 2 di depan CO dan angka 3 di depan O. Pada reaksi ini, logam CO memiliki muatan 3+, maka muatan 3+ ini yang akan digunakan sebagai angka Romawi pada logam CO, sehingga penamaannya yaitu kobalt 3 oksida. Nah, tata nama senyawa selanjutnya yaitu senyawa kovalen binder yang terjadi antara non-logam dengan non-logam. Tata nama senyawa ini memiliki aturan yang harus memakai awalan angka Yunani untuk setiap namanya. Untuk awal 1 yaitu mono, 2 di, 3 tri, dan seterusnya. Sehingga untuk penulisan namanya yaitu awalan plus non-logam 1 plus awalan plus non-logam 2 dan diakhiri ida. Ada catatan nih pada tata nama senyawa ini, yaitu untuk awalan berjumlah 1, untuk non-logam pertama tidak perlu disebutkan ya. Nah, kita masuk ke contohnya ya. Nah, yang pertama, SO2. Unsur S ini hanya berjumlah 1 saja. Jadi, langsung saja sebutkan namanya dan tidak perlu diberi awalan, yaitu namanya belerang. Kemudian, unsur oksigen ini berjumlah 2, sehingga diberi awalan di, dan dilanjut dengan oksida, sehingga namanya adalah belerang dioksida. Nah, selanjutnya yang kedua, P2O3. Unsur fosfor ini berjumlah 2, jadi namanya diposfor, kemudian oksigen berjumlah 3. Jadi namanya trioksida, sehingga nama dari P2O3 adalah diposfor trioksida. Selanjutnya contoh yang ketiga, nitrogen monoksida ini, nitrogen itu lambangnya N, dan oksigen itu lambangnya O. Karena oksigen ini hanya berjumlah 1, jadi lambangnya hanya NO. Contoh yang keempat, itu tetrafosfor pentaklorida. Nah, tetrafosfor artinya terdapat 4 atom fosfor, dan pentaklorida artinya terdapat 5 atom klor, sehingga lambangnya adalah P4Cl5. Ada beberapa senyawa yang sudah umum dikenal, tidak perlu mengikuti aturan di atas. Nah, contohnya yaitu H2O, yaitu air. NH3 adalah amonia, dan masih banyak lagi. Lanjut, tata nama senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik adalah senyawa yang terdiri lebih dari 2 jenis unsur. Nama-nama ion poliatomik
Yang pertama amonium, hidroksida, sianida, nitrit, nitrat, hidroklorid, klorid, klorat, perklorat, permagnat, asetat, oksalat, karbonat, hidrogen karbonat, sulfit, hidrogen sulfit, sulfat, tiosinat, tiosulfat, kromat, dikromat, fosfat, monohidrogen fosfat, dihidrogen fosfat. Beberapa catatan aturan. Yang pertama, anion poliatomik umumnya lebih banyak dibandingkan kation poliatomik. Suatu kation poliatomik yang umum dijumpai adalah NH4+. Yang kedua, hanya sedikit anion poliatomik yang memiliki nama dengan akhiran ida, hanya OH-, ion hidroksida, dan CN-, ion sianida. Sedangkan yang lainnya lebih banyak berakhiran id dan at. Dan ada juga berawalan hypo dan per. Yang ketiga, nama anion beroksigen diberikan akhiran at. Untuk atom oksigen lebih banyak dan id untuk atom oksigen yang lebih sedikit. Contohnya Na2SO4 natrium sulfat. Nama senyawa ion poliatomik adalah gabungan nama kation, nama anion, dan angka indeks tidak disebutkan. Senyawa ion bersifat netral. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Contoh, senyawa ion poliatomik dari K+ dengan OH-, KOH, kalium hidroksida. Jika membentuk lebih dari 2 ion, tata nama senyawanya sebagai berikut. Ca2+ dengan ClO- sama dengan ClO2 kalsium siproklorat. Tata nama senyawa asam. Tata nama senyawa asam yaitu diawali dengan kata asam, kemudian diikuti dengan menyebutkan nama anionnya. Contoh HCl, asam klorida. Terus selanjutnya tata nama senyawa basa. Basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Tata nama basa yaitu dengan menyebutkan nama kation logam diikuti kata hidroksida. Contoh NaOH, natrium hidroksida. Berikut soal latihan, mangga dikerjakan. Diberikan waktu 10 menit, teman-teman. Baik, materi selanjutnya persamaan reaksi kimia. Suatu persamaan yang menggambarkan zat-zat bereaksi, reaktif, dan zat-zat hasil reaksi produk. Apa itu persamaan reaksi? Jadi, persamaan reaksi adalah persamaan yang menggambarkan terjadinya suatu reaksi kimia, meliputi lambang dan rumus serta tanda panah yang menunjukkan arah reaksi. Zat-zat yang bereaksi atau reaksi terletak di sebelah kiri tanda panah, sedangkan zat-zat hasil yang direaksi produk sebelah kanan tanda panah. Sesuai dengan hukum kekalahan massa, pada reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa zat. Reaksi kimia adalah penyusunan ulang atom-atom zat yang bereaksi menjadi zat baru tanpa menciptakan atau menghilangkan atom. Oleh karena itu, jumlah atom-atom reaksi harus sama dengan jumlah atom-atom hasil reaksi. Untuk menyamakan jumlah atom-atom reaksi dan hasil reaksi dilakukan dengan cara menyetarakan reaksi kimia tersebut. Contohnya, selanjutnya ada contoh dari reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen membentuk air. Dengan persamaan reaksi 2H2 fase gas ditambah O2 fase gas menghasilkan 2H2O fase liquid. Nah, zat-zat yang berada di sebelah kiri tanda panah ini kita sebut sebagai pereaksi atau reaktan. Dalam hal ini yaitu 2H2 ditambah O2. Untuk zat-zat yang berada di sebelah kanan tanda panah kita sebut sebagai produk atau zat hasil reaksi. Dalam hal ini yaitu 2H2O. Untuk huruf yang dalam tanda kurung itu menyatakan wujud zat yang bersangkutan. Untuk S, dia fasenya solid untuk zat padat. Lalu L, dia fase liquid untuk zat cair. G untuk fase gas dan zatnya gas. Dan EQ untuk fase aqueous, zat larutan. Kemudian untuk angka di belakang zat itu disebut indeks. Misalnya H2, 2-nya itu yaitu angka indeks. Lalu untuk angka yang di depan zat disebut sebagai koefisien reaksi. Jadi koefisien reaksi yaitu angka yang ditetapkan agar jumlah atom di sebelah kiri tanda panah itu sama dengan jumlah atom di sebelah kanan tanda panah atau pada produk. Jadi untuk angka koefisien 1 itu tidak ditulis. Yang ditulis hanya angka koefisien 2, 3, 4, dan seterusnya. Untuk persamaan reaksi yang sudah mempunyai koefisien reaksi, ini disebut sebagai persamaan reaksi setara. Jadi jumlah antara atom yang di sebelah kiri tanda panah pada reaktan atau pada reaksi itu sama dengan jumlah atom pada ruas kanan yang pada produk. Sehingga persamaan reaksi itu disebut setara.
Selanjutnya ada cara menyetarakan persamaan reaksi sederhana. Yang pertama, kita menentukan jumlah atom masing-masing unsur di ruas kiri dan ruas kanan dalam persamaan reaksi tersebut. Jadi kita tentukan dulu jumlah atom pada reaktan atau pada reaksi dan juga jumlah atom pada produk. Selanjutnya, kita berikan koefisien reaksi untuk tiap rumus kimia pada persamaan reaksi, sehingga persamaan reaksi itu setara. Selanjutnya ada contoh soal menyetarakan persamaan reaksi dari nitrogen dan hidrogen dengan persamaan N2 aqueous ditambah H2 aqueous menghasilkan NH3 gas. Untuk penyelesaiannya sendiri, yang pertama kita tentukan dulu jumlah atom pada ruas kiri, yaitu pada reaksi atau pada reaktan dengan jumlah atom pada ruas kanan atau pada produk. Nah, pertama untuk atom N, nitrogen. Pada ruas kiri, dia ada 2 atom. Sedangkan di ruas kanan pada NH3, N-nya berjumlah 1. Oleh karena itu, N pada ruas kanan kita kalikan dengan 2 terlebih dahulu, sehingga menjadi 2 NH3. Setelah itu, kita hitung lagi untuk atom H pada ruas kiri. Dia ada 2 atomnya, sedangkan di ruas kanan NH3, di sini ada 3 dikalikan dengan 2. Karena kita sudah menambahkan koefisien 2 pada NH3, sehingga hidrogennya menjadi 6. Karena di ruas kiri hidrogennya masih 2, kita tambahkan agar hasilnya 6, yaitu dikalikan dengan 3, sehingga persamaan reaksinya menjadi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2 NH3. Nah, kita hitung ulang. Untuk ruas kiri, ada 2 atom nitrogen, dan 3 dikali 2 sama dengan 6 atom hidrogen. Kemudian di ruas kanan, ada 2 atom nitrogen, dan 2 dikali 3 sehingga menjadi 6 atom hidrogen. Nah, ini sudah setara. Masing-masing di ruas kiri ada 6 dan ruas kanan ada 6. Karena jumlah atom di ruas kirinya udah sama, maka persamaan ini kita sebut setara, di mana koefisien gas hidrogen bernilai 3 dan koefisien gas amonia bernilai 2. Sedangkan untuk koefisien 1 itu tidak usah ditulis, sehingga hanya N2 saja. Nah, barusan yang kita bahas itu persamaan reaksi sederhana. Nah, kemudian ada juga persamaan reaksi yang tidak sederhana, artinya persamaan reaksi yang sulit jika diselesaikan dengan cara secara langsung atau secara sederhana. Karena itu, penyetaraan ini dilakukan dengan cara pemisalan atau menggunakan cara matematika. Contohnya, setarakan persamaan reaksi berikut. Cl2 gas ditambah KOH aqueous menghasilkan KCl aqueous ditambah KClO2 aqueous ditambah H2O liquid. Nah, kita misalkan dulu dengan cara menambahkan atau menandai semua senyawanya dengan huruf A, B, C, D, dan E. Karena di sini kan ada 5 senyawa. Ada Cl2, KOH, KCl, KClO2, dan H2O. Ini kita misalkan dulu dengan menambahkan huruf A, B, C, D, dan E. Kita masukkan ke dalam persamaan huruf tersebut. Kemudian setiap atom disamakan jumlahnya antara ruas kiri dan ruas kanan, sehingga ruas kirinya sama dengan ruas kanan. Yang pertama untuk Cl, karena dia Cl itu atomnya berjumlah 2, sehingga kita tulis 2A. 2A sama dengan C plus D. C plus D didapat dari ruas kanan. Untuk Cl berjumlah 1 pada KClO2 dan pada KCl jumlah Cl-nya 1, sehingga cukup C plus D. Ini untuk persamaan 1. Lalu untuk unsur K, dia pada ruas kiri jumlahnya 1, sehingga kita tulis B sama dengan C plus D. Ini untuk persamaan 2. Lalu untuk oksigen, B sama dengan 2D plus E. Lalu untuk atom hidrogen, B sama dengan 2E. Ini untuk persamaan 4. Jadi kita bikin dulu persamaan 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, kita misalkan untuk koefisien A sama dengan 1. Jadi, dari persamaan 1 dan 2, kita gabungkan. Karena persamaan 1 itu awalnya 2A sama dengan C plus D, karena A-nya 1, sehingga persamaannya menjadi 2 sama dengan C plus D. Maka, untuk persamaan 2, kita dapat B sama dengan C plus D, sehingga B-nya sama dengan 2. Selanjutnya, dari persamaan 4 menjadi B sama dengan 2E.
Maka karena B-nya 2, jadi E-nya sama dengan 1. Kemudian dari persamaan 3, ada persamaan B sama dengan 2D plus E. Maka kita masukkan B dan E ke persamaan ini sehingga 2 sama dengan 2D per 1, sehingga D-nya menjadi setengah. Kemudian dari persamaan 2 dengan persamaan B sama dengan C plus D, maka kita masukkan B, C, dan D-nya sehingga 2 sama dengan C ditambah setengah. Dan didapat C sama dengan 1 setengah. Jadi kita dapat koefisien A sama dengan 1, koefisien B sama dengan 2, koefisien C sama dengan 1 setengah, D sama dengan setengah, dan E sama dengan 1. Kemudian setelah kita bahas mengenai cara menyetarakan persamaan reaksi, setelah memahami, teman-teman bisa mengerjakan soal latihan untuk menyetarakan persamaan reaksi, baik yang secara sederhana maupun dengan cara matematika. Silahkan boleh dikerjakan sebagai bahan latihan untuk pemahaman teman-teman sekalian.